Informasi terpopuler pertama di CNBC-Indonesia.com pada hari ini yaitu Malaysia kembali melaporkan kenaikan kasus COVID-19 harian. Per Minggu 1 Agustus kemarin kasus corona negeri jiran tercatat 17.150. Angka itu merupakan kasus harian tertinggi keempat di Malaysia hingga saat ini. Selangor masih menjadi daerah dengan kasus terbanyak, lebih dari 6.000 kasus infeksi. Sementara itu, Malaysia mencatat ada 160 kematian baru karena COVID-19 kemarin, sehingga total kematian negara itu menjadi lebih dari 9.000 orang. Beberapa analis menilai bahwa tingginya kasus COVID-19 ini disebabkan oleh respon penanganan wabah yang kurang baik dan tanggap. Meski sudah lockdown berkali-kali, respons Malaysia terhambat oleh pemerintahan yang kacau dan pertikaian politik yang terus-menerus. Malaysia memang sedang dalam konflik politik internal yang tajam. Banyak pihak yang mengecam dan meminta Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mundur akibat manuvernya yang meminta keadaan darurat nasional dilakukan dan pembatasan pergerakan publik secara sepihak, sehingga membuat pihak partai koalisi pendukungnya saat ini semakin tipis. Terakhir, kontroversi juga muncul saat salah satu menteri menyebut status darurat akan dicabut, meski Raja Malaysia menyebut tidak ada pembicaraan soal itu. Kita ke informasi yang kedua, bagi Anda pendaftar calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, siap-siap ya, karena hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 2 hingga 3 Agustus 2021. Pengumuman hasil seleksi administrasi bisa dilihat oleh peserta di akun masing-masing melalui laman resmi yaitu sscisn.bkn.go.id. Jika peserta lolos pada tahap administrasi, setelah itu peserta bisa mencetak kartu ujian untuk ikut tahap selanjutnya. Nah, tahap lanjutan adalah seleksi kompetensi dasar yang dilaksanakan pada 25 Agustus hingga 4 Oktober mendatang. Pelaksanaan akan dilakukan secara fisik yang jadwalnya diberikan oleh BKN melalui akun masing-masing peserta. Namun, jika peserta merasa keberatan atau tidak puas dengan hasil seleksi administrasi, maka diberikan masa sanggah selama 3 hari oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Masa sanggah berlaku pada 4 sampai 6 Agustus dan waktu bagi instansi untuk menjawab masa sanggah yaitu pada 4 hingga 13 Agustus dan kemudian pengumuman hasil dilakukan pada 15 Agustus 2021. Kita beralih ke informasi berikutnya, terhitung sejak 1 Agustus kemarin, pengajuan dokumen rencana kedatangan sarana pengangkut atau RKSP dan manifest kedatangan sarana pengangkut atau inward manifest oleh pengangkut wajib mencantumkan NPWP penerima. Selain itu, pengajuan manifest keberangkatan sarana pengangkut atau outward manifest perusahaan sarana pengangkut juga diwajibkan mencantumkan NPWP pengirim atau shipper. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan atas transaksi kepabeanan. Melalui keterangan tertulisnya, Otoritas Bea dan Cukai mengatakan diberlakukannya ketentuan ini untuk menghindari penipuan atau penggunaan identitas penerima barang tanpa izin pada inward manifest. Selain itu, agar tertib administrasi perpajakan atas transaksi kepabeanan baik impor maupun ekspor, serta untuk validasi dan bukti rekonsiliasi ke Direktorat Jenderal Pajak atau untuk outward manifest. Kita ke informasi yang terakhir, maskapai penerbangan Garuda Indonesia memperoleh kesepakatan dengan salah satu lessornya yaitu Aircap Ireland Limited pada 28 Juli lalu. Perusahaan penyewaan pesawat ini juga telah mencabut gugatan pilot yang diajukan kepada Garuda Indonesia. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, perusahaan sepakat untuk menerbangkan dan merelokasi 9 pesawat Boeing 737-800NG yang disewa pada lokasi yang disetujui. Perseroan memastikan sejalan dengan kesepakatan yang dimaksud, seluruh aspek kegiatan operasional penerbangan akan tetap berlangsung normal. Adapun gugatan pilot Aircap terhadap Garuda Indonesia ini diajukan di Supreme Court New South Wales yang diajukan pada 21 Juni lalu.
Sementara itu hingga kuartal 1 2021, Garuda Indonesia masih mencatatkan rugi bersih 384,35 juta dolar atau setara dengan 5,57 triliun rupiah. Rugi bersih yang dialami Garuda Indonesia terjadi di tengah penurunan pendapatan, di mana hingga kuartal 1 ini pendapatan perseroan turun 54% dari periode yang sama tahun lalu menjadi 353,07 juta dolar atau setara dengan 5,12 triliun rupiah. Demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.